Perkenalkan, saya Adna Maulani yang akan menjadi pemandu podcast pada kesempatan kali ini. Selamat datang di podcast PG PAUD, ruang berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi dari mahasiswa maupun alumni PG PAUD yang memiliki perjalanan menarik dan penuh makna untuk kita pelajari bersama. Nah teman-teman, ketika berbicara tentang mahasiswa berprestasi ini, seringkali yang terlintas di benak kita itu adalah pencapaian akademik. Namun sebenarnya pengalaman berorganisasi, kepemimpinan, pengabdian kepada masyarakat, hingga kemampuan mengembangkan diri juga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kualitas seorang mahasiswa. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana nih pengalaman-pengalaman tersebut dapat menjadi bekal berharga dalam perjalanan perkuliahan maupun kehidupan setelah lulus. Dan tentunya kita tidak akan membahasnya sendirian nih. Hari ini telah hadir bersama kita seorang alumni PG PAUD yang berhasil meraih predikat wisudawan terbaik non-akademik. Tentu pencapaian ini lahir dari proses yang panjang ya teh, kerja keras serta berbagai pengalaman yang sangat inspiratif untuk dibagikan. Nah, saya yakin banyak sekali nih pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari perjalanan beliau. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Teteh, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak ya Teh ya, karena sudah bersedia meluangkan waktu nih untuk berbagi cerita bersama kami di podcast PG PAUD. Dengan senang hati. Alhamdulillah senang sekali berbincang dengan Teteh Nenda. Saya yakin teman-teman yang menyaksikan podcast ini juga sudah tidak sabar untuk mendengar cerita inspiratif dari perjalanan Teh Nenda. Nah, sebelum kita ke pembahasan yang lebih jauh nih, boleh dong Teh memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman yang sedang menyaksikan podcast ini. Halo untuk teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Nenda Hijazia, alumni dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, tentunya dengan program studinya Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Itu saja. Nah, boleh dong Teh cerita sedikit mengenai kesibukan Teteh setelah lulus dari PG PAUD ini? Tentunya setelah lulus kuliah bukan hal untuk berleha-leha ya. Apalagi kan harusnya itu sudah tersusun sejak lama, bahkan sejak kita mulai masuk perkuliahan harus tersusun rencana kita setelah lulus itu mau apa. Dan tidak semua rencana juga kan selalu berhasil, selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu kan. Jadi pada awal itu rencananya pengennya A, B, C, tapi ternyata Allah balikan. Jadi C dulu, kemudian insya Allah B. Dan kesibukan untuk hari ini, akhir-akhir ini, alhamdulillah sebelum wisuda itu sudah mulai ngajar juga di salah satu RA di Tasik. Dan juga sambil dibarengin dengan usaha, bisnis juga buat bisnis, yaitu bisnisnya itu hijab, makanan, dan juga alhamdulillah aku buka bimbel dan kesibukannya juga ngajar les. Setelah ngajar, sorenya ngajar les. Oh ya, Masya Allah ya, menarik sekali nih mendengar perjalanan Teteh setelah menjelaskan studi. Nah, kalau berbicara mengenai pencapaian nih sebagai wisudawan terbaik non-akademik, tentu banyak orang yang penasaran nih, apakah hal tersebut memang sudah menjadi target sejak awal atau justru menjadi kejutan di akhir masa perkuliahan? Nah, sebetulnya sebelum perkuliahan, awalnya jujur ya, aku tuh nggak mau yang namanya kuliah. Karena apa? Karena capek. Kan capek ya belajar, capek mikir, capek. Pokoknya pendidikan yang dekat, yang berhubungan dengan pendidikan tuh awalnya aku bosan gitu, capek pengen cari dunia luar. Gitu. Tapi qadarullah ternyata aku dimasukkan ke dalam fakultas pendidikan gitu. Jadi ya udah pas awal masuk ngobrol-ngobrol, bahkan juga ngobrol sama guru SMA waktu itu. Kamu kuliahnya di mana? Terus aku jawab di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Terus kata guru SMA itu, kamu harus 3,5 tahun ya. Terus aku bilang, iya doain aja Bu. Memang dari awal tuh targetnya adalah 3,5 tahun sebelum mulai perkuliahan. Pas udah masuk perkuliahan, oh ternyata kuliah di PG PAUD tuh gini. Oke, kita susun ulang target dari awal, tapi memang target dari sebelum perkuliahan bahkan selama bukan jadi mahasiswa sekalipun, aku harus punya target yang lebih tinggi gitu. Jadi pas masa perkuliahan dari awal aku bangun, aku harus lulus 3,5 tahun dan aku harus punya sesuatu yang nantinya akan aku banggakan untuk diri aku sendiri ataupun keluarga aku. Dan kenapa selama perkuliahan itu aku mungkin kelihatannya sok sibuk atau gimana, tapi memang lebih suka ngisi waktu yang sekiranya aku suka juga gitu. Jadi ya udah mulai dari semester 1, bahkan sebelum mulai perkuliahan pun aku sudah mengikuti perlombaan. Itu masih masa MBKM gitu ya. Perlombaan di Priangan Timur itu udah mulai melakukan seperti itu. Sampai akhirnya mengikuti di setiap satu semester kalau nggak salah pun aku mengikuti perlombaan. Sampai di akhir semester 8 pun masih, dan alhamdulillah pas dinobatkan menjadi wisudawan terbaik itu pas H-3 sebelum pelaksanaan wisuda, dan itu benar-benar langsung kayak
oh ini ternyata pencapaian aku sampai sini juga, yang awalnya aku takut gagal, apalagi kan PG PAUD gitu yang notabene ini anak-anak dan aku harus berpacu sama anak-anak, sama pembelajaran yang khusus untuk anak-anak gitu. Jadi kayak oh akhirnya aku sampai di sini, dan suatu kebanggaan buat aku yang 3,5 tahun dengan dinobatkan seperti wisudawan terbaik non akademik juga, itu sangat luar biasa. Ternyata aku bisa bawa pulang yang udah aku inginkan dari awal gitu. Ya, seperti itu. Masya Allah sekali ya Teh ya. Intinya kita harus istiqomah gitu ya, dari awal. Kita harus istiqomah untuk mengejar sesuatu gitu ya. Ya, karena ada dari isi buku apa aku lupa, di situ tuh tertulis juara itu yang lahir dari sebuah kebiasaan, bukan kebiasaan tapi dari hal-hal yang sudah kita tuh nggak suka tapi kita lakukan itu sering, dan itu bisa menjadi suatu juara, suatu hasil yang paling ditentukan gitu. Nah, setiap pencapaian tentu itu tidak terlepas ya dari berbagai pengalaman yang membentuk diri seseorang selama proses perkuliahan ini. Nah, selama kuliah itu kegiatan atau organisasi apa sih yang paling berkesan dan paling membentuk dari diri Teteh? Kalau organisasi memang sebetulnya ada juga organisasi di luar kampus, cuman yang kita kan fokusnya di kampus dan memang juga banyak waktunya di kampus. Dan himpunan PG PAUD itu yang luar biasa ngebentuknya dari awal. Dari kita tuh kenapa sih aku memilih untuk masuk organisasi yang pertama itu, karena di perkuliahan kita belajar mata kuliah itu nggak akan ada yang namanya pembelajaran kamu siap nggak jadi pemimpin, bagaimana cara memimpin di dalam kelas tuh nggak akan ada yang namanya seperti itu. Tapi di organisasi kita belajar itu semua. Tapi di organisasi juga nggak semuanya sesuai dengan apa yang kita bayangkan gitu. Oh, di organisasi kita bisa ngebentuk jati diri. Tapi sejatinya jati diri itu terbentuk dari kita sendiri. Mau kita di organisasi, mau kita di kelas, mau di lingkungan manapun, kalau misalnya kita nggak bisa mulai untuk mencari atau berbaur dengan apa sih yang kita inginkan, ya nggak akan bisa. Jadi organisasi yang membuat saya sangat berkesan selama perkuliahan adalah di himpunan, karena kurang lebihnya hampir 3 tahun juga berada di himpunan, berbaur sama teman-teman semua dari angkatan 2020 sampai 2023 kemarin juga sangat luar biasa. Dan pas kemarin juga kan kebetulan jadi wakil ketua himpunan. Cuman memang menyesalnya ada beberapa program yang belum terlaksanakan sampai hari ini. Dan insya Allah sih sampai sekarang juga organisasi yang memang sudah melekat itu nggak akan pernah saya lupakan, karena di situ saya benar-benar ketemu yang namanya kekeluargaan bareng bersama. Meskipun ya namanya permasalahan di organisasi itu pasti banyak, tapi gimana caranya kita tuh nggak boleh egois untuk tetap memperhatikan si kesalahannya itu. Tapi ya udah kita lupakan, tujuan utama kita berorganisasi adalah apa? Untuk kekeluargaan, untuk mencapai tujuan kita sendiri, untuk mencari jati diri atau membangun relasi yang lebih luas, mungkin itu. Iya, dan dari berbagai pengalaman dan proses yang Teteh jalani nih selama ini, tentu ada satu momen nih yang sangat membahagiakan ketika mengetahui hasil dari seluruh perjuangan tersebut. Nah, bagaimana perasaan Teteh pertama kali mengetahui bahwa Teteh terpilih sebagai wisudawan terbaik non-akademik? Nah, pada saat itu kan gladi bersih, udah mau selesai, terus disampaikan sama MC-nya apakah sudah dikasih tahu untuk nominasi wisudawan terbaiknya. Kita kan jawab belum bisa. Pada saat itu juga kok aku duduknya paling depan, jadi itu di situ belum tahu, jadi kayak kenapa nih, ada apa. Cuman udah tegang ya, tegang panas dingin segala macam. Pas disebutin wisudawan terbaik non akademik dengan gelar prestasinya segala macam, langsung kayak udah stuck diem aja gitu, kayak kagetnya tuh benar-benar baru kayak gitu, kayak oh ya udah ternyata ini aku sampai sini, dan luar biasa sih itu. Masya Allah ya Teh ya, pastinya menjadi momen yang sangat berkesan bagi Teteh. Nah, namun di balik pencapaian besar itu biasanya tuh selalu ada tantangan yang harus Teteh hadapi. Nah, selama kuliah, tantangan atau masa tersulit apa yang pernah Teteh hadapi dan bagaimana cara Teteh untuk menghadapi masalah tersebut? Kalau kesulitan ya banyak sih di mana-mana. Kesulitan juga kan ada beberapa tahap. Ada yang perihal pertemanan, ada yang perihal mata kuliah ataupun dosen ataupun ekonomi bahkan sekalipun, atau masalah hubungan asmara dan sebagainya. Itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Tapi permasalahan yang paling menempel di aku adalah soal terkait dengan pertemanan dan hubungan di kelas bagaimana. Itu biasanya paling sering terjadi dan mengganggu aktivitas kita selama perkuliahan. Iya sih, pasti. Dan gimana caranya? Ya udah, aku selalu disampaikan sama mama aku, kamu belajar, kamu ke sekolah, kamu ke kampus untuk belajar, bukan untuk mencari teman atau memperbanyak teman. Fokus sama diri kamu sendiri,
capai, lakukan apa yang ingin kamu sampai gitu, kamu ingin aku dapatkan pokoknya gitu. Dan itu selalu terbayang sama aku. Jadi ketika aku ngerasa aku dikucilkan, aku ngerasa aku kayak lagi sendiri, itu yang selalu aku ingat. Jadi ya udah, aku kesini mau belajar, aku mau ngebentuk diri aku sendiri. Terkait mereka mau berteman sama aku atau enggak, ya itu urusan mereka. Tapi lagi-lagi yang namanya relasi, pertemanan itu kita sangat butuhkan sekali untuk jenjang kita ke depannya kayak gimana. Makanya kita kalau misalnya sekiranya tidak bisa berteman dan tidak bisa menirukan egonya mereka atau berbaur dengan segala macam aktivitas mereka, ya udah kita mundur dulu sedikit. Tapi bukan untuk menghilang dari mereka, tapi ya udah kita perbaiki apa yang kiranya kita bisa lakukan bersama mereka atau yang tidak. Kalau misalnya kita ternyata kamu sukanya makan bakso, aku sukanya mie ayam, ternyata kita nggak bisa main bareng. Gimana caranya biar bisa main bareng? Oh ya udah, kamu beli baksonya dibungkus, aku beli mie ayam dibungkus, kita lakukan makan bareng di kosan atau di rumah. Itu kan jadi lebih terarah, lebih enak. Jadi kalau di perkuliahan permasalahannya kayak gitu. Jadi kalau ada masalah apapun, mundur dulu nggak apa-apa, jangan langsung diselesain, tapi mundur juga jangan hilang kayak tadi ya, kayak beli bakso bareng mie ayam bungkus. Kalau permasalahan yang kayak gini, ya udah diam dulu. Ada kalanya manusia itu butuh ruang, ya, ruang untuk dia berpikir, ruang untuk dia benar-benar introspeksi dirinya gitu. Apa sih yang harusnya aku lakukan supaya aku bisa punya teman, bisa mengikuti pembelajaran di kampus dengan mudah. Tentunya kan udah ada perpustakaan. Aku dari semester 1 bahkan sampai kurang lebihnya 2 semester atau 4 semester lebih suka sendiri. Ya, lebih suka sendiri. Kalau udah selesai pulang perkuliahan, aku nggak pulang. Aku biasanya ke perpus, dan itu bahkan biasanya hampir setiap hari pulang, dan sampai ketemu, mungkin udah ketemu dunianya di kampus gimana, udah ketemu asiknya gimana di luar kampus juga. Ya udah, jadi berkurang sebetulnya untuk hadir ke perpus itu udah berkurang. Kita aku lebih banyak sosialisasinya di luar, lebih senang sama di luar sama teman-teman di organisasi yang di luar. Cuman lagi-lagi yang namanya permasalahan dimanapun pasti banyak, gak di kampus aja, di luar pun bahkan ada. Itu dia tadi nyikapinnya. Yang pertama adalah ya udah, kalau misalnya kita nggak bisa langsung menyelesaikan, mundur dulu. Kalau sekiranya kita nggak sanggup sama sekali untuk menyelesaikan, boleh cerita ke teman, boleh minta bantuan, atau sekiranya memang teman pun nggak bisa bantu, ya udah lupakan aja permasalahan yang sekiranya itu menyakiti kita. Jangan dibayang-bayangkan terus, meskipun pasti ada pikiran kayak gitu, tapi ya udah mengalir aja gitu. Dan toh nantinya pasti ada hikmahnya di balik perjalanan permasalahan itu. Nah, Masya Allah ya Teh, saya rasa pengalaman menghadapi tantangan seperti itu juga sering dialami ya oleh setiap mahasiswa. Nah, karena itu refleksi dan pelajaran yang didapat selama proses perkuliahan tentu menjadi hal yang sangat berharga. Nah, kalau boleh jujur nih Teh, apa kesalahan yang pernah Teteh lakukan nih sebagai mahasiswa dan menjadi pelajaran berharga sampai sekarang? Sebelum ngebahas itu, tadi ada yang ketinggalan terkait dengan permasalahan. Dan yang biasanya yang paling besar permasalahan itu adalah izin sama keluarga. Aku pribadi, karena aku sukanya aktivitas di luar daripada di lingkungan tertutup kayak gini, itu izin yang paling sulit. Gimana caranya izin ke orang tua atau keluarga atau kakek nenek yang tinggal bareng sama nenek, atau yang bahkan sendiri pun harus izin. Gimana cara izinnya? Kasih sebuah kepercayaan ke orang tua. Mah, aku mau kesini. Kalau misalnya memang mau melihat anaknya, bisa. Anaknya benar-benar membuktikan sesuatu yang belum pernah dibuktikan sebelumnya, ya udah izinin dulu. Izinin aja dulu, nanti akan aku buktikan sendiri. Dan tenang aja, aku gak akan macam-macam di luar sana. Dan aku tetap, meskipun izin kayak gitu, ngapain sih perempuan biasanya gitu kan, udah diem aja di rumah. Cuman karena aku orangnya nekat ya, tapi jangan ditiru kalau misalnya itu gak bisa buat teman-teman semuanya. Kalau aku karena orangnya nekat, selama aku ngerasa apa yang aku lakukan benar, itu tetap aja aku lakuin meskipun gak diizinin. Jadi pembuktiannya adalah ketika aku lulus kemarin, di wisuda kemarin gitu. Dan terkait tadi kesalahan aku yang dari awal dimasuk perkuliahan adalah tidak membangun jati diri aku dari awal, tidak mengenal yang namanya teman, relasi sejak awal. Yang tadi aku bilang, aku lebih sukanya sendiri sejak awal gitu. Itu sih yang kesalahan yang paling ini banget sampai sekarang. Nah, terkadang justru dari kesalahan kita belajar ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, menurut Teteh nih, kesempatan apa yang sering dilewatkan mahasiswa karena kurang percaya diri atau takut mencoba gitu? Kesalahan yang terbesar menurut aku adalah berani. Kenapa aku bilang berani? Karena banyak sekarang, meskipun dia cerdas, meskipun dia pintar, meskipun dia tahu segala macam, kalau dia nggak berani, nggak akan. Orang tuh nggak akan tahu kalau dia pintar, nggak akan tahu dia cerdas, nggak akan tahu dia hebat, dia punya segalanya, nggak akan tahu. Makanya
Bahkan yang introvert pun, aku punya teman introvert, aku selalu bilang, kamu kalau misalnya kayak gini terus gak akan maju-maju. Kayak dia selalu minta temenin kemana-mana. Aku bilang, kamu kalau sampai besar kayak gini pun gak akan bisa punya keberanian ketika sendiri. Jadi nanti itu akan menghambat diri kamu sendiri. Aku bilang gitu. Kenapa aku bilang berani? Berani salah, berani berbuat, berani menyatakan maaf juga kalau salah, berani mengevaluasi, berani memecahkan solusi juga permasalahannya. Pokoknya harus benar-benar berani dalam menghadapi segala macam situasi yang ada. Itu sih, harus berani. Ya sih, terkadang kita tuh bisa gitu, tapi ada yang lain gitu ya, jadi kita gak berani gitu. Nah mungkin seperti itu ya Teh, yang sering dialami juga sama mahasiswa-mahasiswa sekarang. Nah pertanyaan berikutnya ini cukup menarik nih Teh. Nah kalau diberi kesempatan untuk kembali ke masa awal kuliah, seringkali ada banyak hal nih yang ingin kita perbaiki atau kita lakukan dengan lebih baik. Nah jika kembali ke semester awal, nasihat apa yang akan Teteh sampaikan kepada diri Teteh sendiri? Untuk aku adalah berani memulai dari awal. Kayak tadi aku bilang, kesalahan mahasiswa itu adalah berani. Aku kurang berani dari awal, tapi aku berani ketika aku mengikuti pembelajaran di kelas. Aku berani. Beraninya apa? Kalau misalnya mau tanya teman-teman. Aku paling berani untuk mengajukan pertanyaan di kelas, bahkan mengajukan pertanyaan yang di luar konteks makalah yang dibuat. Itu lebih ke kritisnya yang aku ungkapkan gitu. Itu paling berani. Berarti kan berani apa? Berani juga dikucilkan. Dan itu adalah sebuah potensi yang seharusnya kalian keluarkan. Biarin aja kalau orang, apain sih dia nanya-nanya, aku kan nggak ngerti gitu. Ya udah keluarin aja, itu potensi kita. Mereka berarti nggak punya gitu. Jadi kesalahan yang di awal adalah ya udah terus aja berani. Kalau misalnya kita ngerasa diri kita benar, berani aja maju. Tapi kalau sekiranya ada yang ngasih kita masukan atau saran, terima. Jangan ngerasa benar-benar benar gitu. Ya udah lakukan aja. Dan kalaupun memang aku bisa mengulang dari awal, adalah yang pertama tadi, aku membangun relasi bukan hanya di kampus tapi di luar. Itu sih kesalahannya. Jadi kalau kita berani memulai gitu, jadi kita berani untuk melakukan semuanya gitu ya, seperti itu. Nah tidak terasa nih obrolan kita sudah sampai di penghujung acara. Namun sebelum kita akhiri, saya ingin meminta satu pesan terakhir dari Teh Nenda yang mungkin bisa menjadi penyemangat nih bagi teman-teman PG PAUD yang sedang berjuang menyelesaikan kuliahnya. Nah apa pesan dan motivasi untuk teman-teman PG PAUD yang sedang berjuang di saat ini? Yang sedang berjuang, dulu aku juga berjuang ya, apalagi di semester akhir, semester 8. Kalau kata orang tuh banyak skripsi itu menakutkan. Kalau aku sendiri setelah melakukan itu, ternyata skripsi tidak menakutkan itu. Kalau orang sering bergadang karena ngerjain skripsi, buka makalah, buka jurnal segala macam, aku enggak. Tapi kok bisa 3,5 tahun dengan predikat yang seperti itu? Gimana caranya? Cara yang pertama adalah kita harus berani, kayak tadi. Berani dulu. Dan kita nggak usah ngambil resiko melihat standar yang lain, orang lain mengerjakan skripsi itu seperti apa gitu kan. Mau mengerjakan perkuliahan itu seperti apa. Intinya kita tahu target kita seperti apa, kita tahu batas pengumpulan tugas itu seperti apa. Kerjakan dulu. Kalau misalnya ada waktu 2 hari, ternyata ya udah kita kerjakan 1 jam berhenti dulu ngopi atau minum es atau jajan segala macam. Lanjut lagi 1 jam buka, meskipun itu hanya sekedar 1 baris atau 1 paragraf gitu. Ya udah lakukan kayak gitu terus. Sama kayak skripsi. Kalau orang bilang skripsi itu menakutkan, kalau aku enggak. Karena apa? Karena aku ngerjainnya ya udah hari ini mau ngerjain tapi malas nggak jadi. Ya udah laptop dibuka aja, biarin. Aku scroll HP, TikTok segala macam, ya udah biarin. Ntar kalau misalnya aku sekiranya aku ingat lagi target aku harus apa, jadi ya udah mulai lagi ngerti. Sama kayak ngerjain tugas, kayak banyak kan sekarang juga kuliah nanti besok lagi atau nanti SKS ya, sistem kebut semalam, kayak ya itu banyak sih, bahkan sampai sekarang pun banyak. Dan itu apa ya, bukan kesalahan juga, cuman kan karena setiap orang beda pengerjaannya, jadi ya itu. Dan motivasinya adalah tergantung mindset kita. Mindset kita tuh growth itu mindset atau yang fixed mindset, kita yang punya perubahan terus-menerus di pikiran kita atau yang stuck di situ aja. Tergantung. Makanya kadang kalau misal kita pas masuk kuliah, kita tanya dulu, kita kuliah tuh mau apa sih? Tapi 70% biasanya yang kuliah itu hanya mengambil gelar sarjana. Itu terbukti. Semuanya hampir itu hanya mencari gelar sarjana aja. Tapi balik lagi dari awal ya, motivasinya gimana? Ya kita harus tanyakan dulu ke diri kita. What to think? Artinya ilmu apa sih yang akan kita dapat gitu, apa yang harus kita cari, apa yang harus kita nantinya kita amalkan di luar sana. Kita harus cari sebelum nantinya kita how to think.
yang artinya ini tuh mau dipakai untuk apa ilmunya. Kayak misalnya hari ini aku mau belajar psikologi anak, dan sekiranya psikologi anak ini bisa aku gunakan untuk apa ya? Apakah harus ke anak juga atau ternyata ke diri kita juga bisa? Sebetulnya bisa, hanya mungkin prosesnya itu menyampaikannya itu berbeda. Terus selanjutnya setelah itu ada yang namanya how to work with people. Dan itu kan artinya kolaborasi sama teman-teman, baik teman, baik dosen ataupun semuanya, yang artinya setelah kita mempunyai ilmu, kita harus tahu ilmu itu untuk diapain, ilmu itu dibagaimanakan sih. Kan nggak mungkin kita belajar pulang ya udah ilmunya juga hilang kan, ketinggalan di mana nggak tahu deh tuh. Terus ya itu terakhir adalah kita harus punya kolaborasinya artinya ya udah kalau misalnya kita punya teman, ayo diskusi bareng supaya ilmu yang kita dapat itu nggak hilang gitu. Jadi nggak hanya sekedar dapat, ya udah diamalin sendiri, lupa lagi. Tapi kan kalau misalnya kita punya kolaborasi sama teman, kita ngobrol enak, terus juga ternyata teman yang satunya lagi suka ngobrol juga bareng. Akhirnya apa? Akhirnya kalian punya lingkungan yang sehat, lingkungan yang benar-benar menciptakan pembelajaran yang sehat juga. Nggak hanya gosip, nggak hanya makan seblak dan segala macam. Jadi benar-benar mengamalkan, dan itu seharusnya sebagai mahasiswa itu seperti itu kan. Betul. Apalagi kan sebutannya udah harusnya udah lebih tinggi. Jangan hanya sekedar aku mah yang penting kuliah, aku udah masuk sini, yang penting jadi sarjana. Enggak gitu. Itu yang lingkungan yang harusnya sehat dari awal, itu bentuk teman yang benar-benar sehat. Balik lagi kalau misalnya sekiranya nggak menemukan teman yang seperti itu, ya udah cari temannya di luar sana. Kalaupun nggak bisa, coba kamu ajak. Sekiranya nih ternyata pas masuk udah deket sama si ya udah ajak dia ngobrol bareng. Terus ya udah sampai kayak gitu. Tadi ya kita harus kolaborasi. Terus kolaborasi supaya apa? Supaya ilmunya yang kita dapat pun nggak lupa, nggak hilang gitu aja. Sama kayak sekarang sebutannya kalau misal kolaborasi di sini sarjana kan udah selesai wisuda. Kan nggak mungkin kita lontang-lantung aja di rumah kan. Kolaborasinya apa? Kolaborasinya kita baik ngajar atau kita buka daycare atau segala macam yang sekiranya itu sesuai dengan jalur pembelajaran kita selama perkuliahan. Gitu. Atau kalian mau jadi volunteer pun itu nggak masalah. Itu kolaborasinya itu. Jadi benar-benar mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Mindsetnya seperti itu. Tapi jangan bilang di perkuliahan aku nggak bisa melakukan, nggak bisa nuang air misalnya, berat soalnya. Itu kan fixed method yang artinya dia stuck aja di situ. Berarti dia untuk sampai kapanpun dia nggak akan bisa merubah mindset dia. Sampai kapanpun dia nggak bisa merasakan bahwa mudah banget ngangkat air gitu kan. Itu jadi harus mindset itu benar-benar harus dirubah dari awal, harus ditanyakan apa yang dia mau selama perkuliahan. Kayak misalnya lagi capek banget, pasti kan ada masanya orang itu diem aja. Itu biasanya benar-benar itu pikiran yang benar-benar dipikirkan. Kalau nggak percaya coba aja bengong terus pikirin benar-benar pikiran itu yang muncul tiba-tiba. Itu yang sebenarnya harus dipikirkan dalam hidup itu. Terus kalau misalnya pun kenapa aku masuk ke DPG PAUD, sampai sekarang pun aku baru ngerasain luar biasanya di PG PAUD apa? Selain kita dapat melatih fisik, melatih hati, pokoknya melatih manajemen waktu dan segala macam di PG PAUD, bukan hanya melatih itu semua untuk menjadi guru yang luar biasa profesionisnya di lembaga PAUD, tapi benar-benar di PG PAUD itu diajari nantinya dikeluarkan blueprintnya itu seperti apa, untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi dan juga manusia yang bisa berdampak untuk orang lain. Itu pentingnya dan luar biasanya di jurusan PG PAUD itu. Selain kita belajar tepuk tangan dan segala macam, kalau orang bilang kan tepuk tangan dan segala macam, makanya di PG PAUD itu selalu dikucilkan karena itu. Tapi balik lagi, kita tuh yang harus membuktikan, bukan kampus yang harus membuktikan, tapi diri kita sendiri. Dan pembelajar jangan bilang kita tuh di perkuliahan yang penting mah punya IPK tinggi. IPK tinggi nggak akan kepake kalau kita nggak punya skill yang bagus. Karena apa? Karena yang saya rasakan, yang namanya ujian pasti kan kita baca, sebelumnya baca. Berarti yang kita tuliskan itu bukan yang kita tahu, tapi yang kita ingat, kita hafalkan gitu. Ya udah ditulis. Itu nggak akan pernah terpakai di luar sana. Kenapa? Yaitu mungkin nanti bisa dirasakan sendiri ketika berada di luar lingkungan perkuliahan ya. Dan lagi-lagi satu pesan aku, jangan menganggap perkuliahan itu sebuah tantangan, karena nggak ada yang namanya tantangan kalau misalnya kita itu nggak mikir dia itu tantangan. Ini gitu sih.
Luar biasa sekali ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Teteh atas cerita pengalaman motivasi dan inspirasi yang telah dibagikan pada hari ini. Nah, dari perbincangan kita ada banyak sekali pelajaran nih yang dapat dipetik, mulai dari pentingnya keberanian untuk mencoba hal baru, aktif memanfaatkan peluang, membangun relasi, hingga tetap konsisten dalam menjalani setiap proses yang ada. Nah, semoga cerita dan pengalaman yang telah kita bagikan hari ini dapat memberikan semangat baru bagi teman-teman PG PAUD untuk terus berkembang, berani keluar nih dari zona nyaman dan memanfaatkan masa perkuliahan sebaik mungkin. Saya Agna Maulani selaku pemandu podcast mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga kepada seluruh teman-teman yang telah menyaksikan podcast PG PAUD episode kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast PG PAUD karena masih banyak cerita inspiratif lainnya yang akan hadir pada episode berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah takut melakukan sesuatu karena ketakutan hanya untuk seseorang yang melalaikan perintahnya. Terima kasih.